Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang ke-8. Kenapa saya ingatkan ke-8? Karena masih banyak tugas yang belum selesai. Siapa yang belum selesai tugasnya? Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Ramai kan? Apa masalahnya? Apa? Iya, kalau kalian itu, saya masih penuh nih HP-nya, screen penuh. Jadi kalau kita sudah mengupload, kita hapus. Saya karena kuliah di rumah sejak semester ini udah rusak satu HP, hang. Jadi HP saya yang satu rusak. Rusaknya karena setiap hari kuliah itu kan saya naikkan video sampai 4, 5, sampai 6 gitu. Panas, jadi memori penggerak aplikasinya itu rusak, nggak bisa ya. Saya pakai HP lama. HP lama ini masih masalah juga, terkadang videonya tidak terekam, jalan seperti ini terjalan, atau nanti tak simpan gitu. Jadi kalau Anda jaga, kalau ada video-video yang tidak penting atau sudah Anda upload, tidak penting Anda simpan, hapus saja, karena di YouTube itu sudah dokumen yang abadi. Selagi Anda tidak menghapus, ya tidak di-hack juga oleh orang, video Anda tuh tetap ada gitu. Ya, satu. Yang kedua, saya sarankan kepada Anda, mungkin persoalan upload, Anda upload di kampus. Kalau Anda kuliah di ruangan seberang lapangan, ruangan J, itu wifi-nya hidup terus, ruang pasca. Ya, jadi Anda bisa kuliah di sana, sudah buat video, simpan, upload di sana. Jangan ditumpuk. Ada simpan sampai sekian video mau upload sekalian, ya susah. Ya, susah, itu tidak mungkin. Salah. Oke, paham? Karena tidak ada harapan, maksud saya kalau tidak diupload, ya minggu depan saya cek, berarti nilai Anda bisa tak TL, tidak ada otomatis percuma kuliah, nggak bakalan lulus karena tidak lengkap. Paham? Ini kuliah ini terakhir ini nanti difotokopi, absennya itu diserahkan ke saya. Absennya fotokopi, ketika siapa tingkat? Udah datang belum? Nanti fotokopi, serahkan kepada saya. Kemudian laporkan perkuliahannya. Ya. Baik, itu aja yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Karena ini dosen-dosen pada UTS ya. Nah, numpuk tuh tugas. Saya kali itu sering udah cukup cerewet, saya setiap kuliah kita tugas gitu. Kali itu kemarin saya warning, udah pertemuan keempat selesai, ternyata juga tidak. Oke lah, saya toleransi. Tapi kalau sudah ketentuan fakultas, saya nggak bisa lagi. Ya, kalau tahu fakultas itu masukkan nilai UTS, ya saya nggak bisa lagi. Memang tidak lengkap, ya saya buat TL. Risiko Anda gitu. Paham? Nah, saya ingatkan kepada Anda dulu. Kita pertemuan yang ke-8 nih. Pertemuan yang pertama apa materinya? Pertemuan kedua apa? Struktural genetik. Pertemuan ketiga? Apa? Iya. Yang pertemuan keempat? Yang kelima? Keenam? Ketujuh? Udah hafal. Ya. Teori-teori udah hafal, tinggal lagi kalau Anda rajin menonton konten teman,
apakah itu lokal A, lokal B, atau lokal C, pasti Anda sudah punya wawasan tentang itu. Itu gunanya saya pakai YouTube itu. Jadi tidak penting Anda belajar mencatat-catat, tidak penting. Asal Anda rajin aja buka. Pak, paket habis, ya buka di kampus. Jajan boleh, sambil jajan nunggu dosen buka, atau mau pulang masih ada waktu lihat konten teman. Ya ucapan terima kasih kita ya, kalau belum kita subscribe teman itu. Subscribe kalau memang belum gitu. Tapi kalau sudah ada tulisannya di subscribe, jangan ditekan, keluar ntar jadinya. Ya, ini masih ada yang 15 lah, kok ini. Coba saya udah 200 subscribe-nya lokal ini, 200. Iya. Kamu kontennya apa saja? Hanya pelajaran aja? Enggak, saya ada konten lain. Ada konten lain juga? Iya benar. Ya, benar gitu. Jadi itu yang itu. Terkadang ada sesuatu hal yang menurut kita, ini biasa. Tapi bagi orang tuh itu luar biasa. Anda bicarakan, Anda setiap hari ke kampus Unri, ke Bahasa Indonesia. Menurut Anda itu tidak ada yang perlu diekspos. Tapi kalau Anda ekspos, orang luar, di luar mahasiswa Bahasa Indonesia, dia pengen tahu. Nah, dia nonton. Saya beri contoh. Anda bisa lihat di konten saya. Nggak usah panjang-panjang, yang short aja, yang 1 menit. Nggak boleh lebih 1 menit. Kalau lebih 1 menit dia dah jadinya tidak kategori short YouTube kan. Yang pendek itu 54 menit, 55 menit gitu. Contoh, saya di mobil buat video. Ngantar ibu berobat. Di sepanjang Jalan Sudirman ini ada bangunan misalnya. Saya ada bangunan tinggi BRI, saya videokan. Ada awal bros saya videokan. Ada perpustakaan saya videokan. Yang nonton berapa? 2 hari yang nonton itu 1.200 orang. Padahal orang kan lazim dia. Tapi kan orang sini, orang di luar kan enggak tahu gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita kreatif. Kalau misalnya kita punya video, pas Anda dari sini sampai ke kampus nanti pulang, ada kuliah lagi nggak? Pulang tuh Anda bisa buat 3-4 konten, meskipun di kendaraan. Ya, saya itu ke tempat ibu berobat, panjang jalannya, kadang-kadang sampai 2 konten saya buat. Tapi karena itu juga jalurnya, ya udah saya enggak buat lagi gitu. Tak buat lagi. Ada orang jualan, kita beli minuman, saya kasih tahu sama yang jualan. Saya buat videonya ya, saya videokan. Gitu. Banyak bisa dibuat konten. Cuma kita kan nggak mungkin bisa menduga orang nonton atau tidak. Ya, yang penting kita buat gitu. Karena kemungkinan kalau kita tidak membuat, kemungkinan orang nonton itu ya jelas tidak mungkin karena videonya tidak ada. Tapi kalau kita buat video, kemungkinan orang nonton itu ada. Ya. Berapa banyak orang buat konten tentang makan bakso? Ada aja orang nonton. Ya. Kalau kita lihat konten orang makan bakso itu banyak kali. Orang bicara tentang minuman banyak sekali. Nah, kita merasa seolah-olah itu udah biasa lah, orang nggak nonton. Gitu. Atau kehidupan kita hari-hari. Kenapa harus malu? Karena kan nggak mungkin kita hidup tuh di ruang tertutup tanpa kita ekspos, orang tahu kehidupan kita. Benar nggak? Nah itu tadi harus banyak buat konten. Ya. Baik, itu pesan saya bilang pada Anda supaya Anda bisa dapat reward. Yang penting kalau UTS-nya tugasnya lengkap, subscribe Anda di atas 200, pas 200 lah minimal Anda saya kasih nilai A untuk UTS.
Ya, nanti semesternya UASnya lagi kita buat rewardnya lagi. Biasanya kita buat reward itu 600 sampai 1000 subscribe. Tercapai, ada yang sampai 1000. Nyatanya nih kalau katakan Pak nggak bisa, nyatanya ada di setiap lokal ada. Kemarin saya tanya juga lokal A ada yang dapat 200. Ya dengan cara itu cari guru-guru yang di SMA dulu share gitu. Baik, hari ini kita masuk ke teori yang ketujuh ya. Nah, saya katakan pada Anda bahwa sastra itu dia membicarakan kehidupan. Objeknya itu manusia. Ya. Jadi segala sesuatu yang teorinya bicara tentang manusia dan alam itu terkadang tidak terdapat dalam teori sastra, tapi terdapat dalam disiplin ilmu lain, dipakai dalam karya sastra. Ya, nah hari ini kita bicara tentang lingkungan. Teori tentang yang memakai teori tentang lingkungan. Kenapa? Karena sastra membicarakan tentang setting tempat, tentang alam, tentang budaya. Ya. Jadi teori ini sebetulnya bicara tentang lingkungan. Siapa yang tahu teori apa? Siapa yang tahu teori apa? Apa? Ekologi. Jadi ada teori ekologi sebetulnya dipakai dalam ilmu lingkungan. Tapi di sastra dipakai namanya ekologi sastra. Ya, ekologi sastra itu bisa saja kita membahas apa yang ada dalam karya sastra. Karena karya sastra itu kan merekam, mencatat sesuatu yang ada pada masanya. Bisa jadi kita membaca karya sastra, tahu-tahu kenyataannya sekarang berubah. Ya, berubah. Nah, itu salah satu kajiannya itu. Berubah itu karena bicara tentang dampak. Saya beri contoh begini. Kita ambil lagi contohnya Siti Nurbaya. Siapa orang pesisir sini? Ada orang pesisir nggak? Orang Painan? Ada? Nggak ada ya? Di Painan itu daerah Sumatera Barat. Kalau kita sampai ke Padang, arah ke Teluk Bayur, terus namanya pesisir selatan namanya. Ada situ Sako, Air Raji namanya, ada nama Painan. Nah, kalau kita lihat dalam ceritanya Siti Nurbaya, bapak Siti Nurbaya itu dia berdagang hasil hutan. Kenapa dia berhutang dengan Datuk Maringgi? Karena dia perlu modal membeli barang dagangannya, yaitu gambir, rotan, ya, hasil hutan. Pada masa itu tahun 20-an. Nah, dia menggunakan jalur laut. Karena memang jalur sutranya orang itu dari pesisir selatan ke Padang, pedagang ya, itu dia menggunakan jalur laut. Kalau jalur darat tidak ada, tidak baik, ya. Kan jalur darat itu kondisinya pada waktu itu tidak bagus jalannya. Satu, yang kedua terbatas membuat angkutan. Jadi jalur laut. Nah, jalur laut itu artinya pada masa itu dia menggunakan kapal. Narsiko membuat kapal itu ada dua. Ya, pertama karena terlalu banyak muatan, kapal tenggelam, atau kedua karena ombak. Ya, karena ombak besar kayak bulan-bulan ini itu kapal bisa tenggelam. Kayak ini bulan September, Oktober udah masuk ya, sampai nanti Desember. Kalau orang laut tahu itu. Biasanya terakhir dipercayai itu pada Imlek akhirnya. Itu mulai reda ombaknya. Jadi kalau mau ada pergi naik kapal, janganlah pergi pada bulan September sampai bulan Januari, Februari. Sebaiknya pergi itu pada bulan April. Tenang. Karena musim utara itu kuat, ombak kuat, angin kuat. Kalau daerah Natuna itu bisa jadi 4 meter ombaknya.
bahkan lebih. Jadi kapal yang tinggi itu bisa masuk ombak. Kalau Anda lihat film-film atau nelayan-nelayan luar negeri itu nangkap ikan di ombak yang besar, gitulah kondisinya. Nah, kembali ke cerita itu, berarti kita diberikan informasi masyarakat transportasinya adalah jalur sutranya laut. Ya, laut. Jadi karena dia, katakanlah efeknya itu tadi kapalnya tenggelam. Ya, kapalnya tenggelam. Nah, lalu kalau kita lihat kenyataan sekarang, tidak ada lagi di Sumatera Barat itu dari pesisir orang bawa angkutan, karena lebih cepat lewat darat. Jangan Anda katakan, ini bohong ceritanya. Karena kenyataan sekarang itu lewat darat. Satu. Yang kedua, yang dikatakannya hasil rotan itu gambir, bisa jadi di daerah situ tidak ada lagi, tidak sebanyak yang dulu. Kalaupun ada gambir misalnya, itu mungkin kebutuhan setempat aja, nggak bisa didagangkan. Anda tahu gambir? Tahu gambir? Tahu. Untuk apa gunanya? Makan sirih. Itu apa lagi? Nah, itu kan biasanya diekspor ke India, sama dengan pinang. Itu juga pewarna. Ya, pewarna batik, baju itu juga dari gambir. Salah satunya orang buat. Rotan. Jadi bisa jadi sekarang ini tidak ada usaha itu. Kenapa? Kalau dulu tanaman di sana tuh hutan, multikultur, sekarang mungkin hidupannya sudah monokultur. Sama di daerah Riau. Anda mau cari ayam hutan di daerah Duri sana sulit sekarang. Kalau dulu tiap hari orang Saka itu pegang ayam hutan mau dijual. Kenapa? Hutannya tidak ada lagi. Yang ada kebun sawit. Apalagi yang lain-lain. Nah, itu yang dibicarakan dalam kehidupan, dalam sastra. Dia merekam, kenapa dalam ekosistem, ya, ini bicara ekologi. Dalam ekosistem, kalau seandainya ada sesuatu itu yang hilang, itu rentet jadi semuanya. Contoh, orang Sakai dulu dia sangat menjaga namanya kayu kulim. Tahu kayu kulim? Itu di konsen rumah saya ini kayu kulim, konsen pintu. Bukan pintunya, konsennya. Itu kayu kulim. Jadi karena saya cat, kayak keras kayunya, coklat kayunya. Ya, kayu keras gitu, kayu kulim. Kalau daun pintunya tidak, lembusu namanya kayunya. Dulu orang Saka itu sangat menjaga kelestarian kayu kulim itu. Mahal loh, sekarang ini mahal. Mau 1 kubik itu mau 4 jutaan yang kualitas bagus. Ya, yang kurang bagus yang masih muda 3 jutaan 1 kubik. 1 kubik dapat berapa konsen cuma. Itu langka. Sangat langka. Nah, orang Sakai dulu sangat menjaga tuh kayu kulim. Kenapa? Mereka memakan buah kulim itu. Dan buah kulim itu juga dimakan oleh ikan. Tapi setelah tidak ada lagi hutan, kayu kulim itu sulit didapat. Ya, dan terjadi perubahan perilaku juga bagi orang Sakai. Mereka justru tidak menjaga kulim. Kalau ada orang cari kulim, carilah orang Sakai. Ada yang bisa dibujuk. Jadi tidak lagi sikapnya berubah. Kenapa? Orang Sakai itu udah pandai minum bir. Dipengaruhi oleh orang. Kira-kira seperti itu. Saya pernah baca di Tempo, majalah Tempo. Anda tahu majalah Tempo? Jadi orang mencari kayu gaharu, atau kayu gaharu, wangi bagunya. Itu karena ada habis di daerah sini, udah payah, udah langka. Orang mencari itu sampai ke Irian Jaya. Sampai ke Irian Jaya. Orang dia nggak tahu itu kayu gaharu awal mulanya. Lalu bagaimana masuk ke daerah Irian, di pedalaman Irian? Nah, para pencari ini mereka membawa wanita tunasusila, pelacur. Itu asal mulanya
berkembang AIDS itu di Jayapura, di Irian Jaya. Jadi mereka barter. Suku-suku pedalaman itu kalau melihat model-model Anda ini paling cantik dilihat karena mereka kulitnya keriting-keriting hitam, rambut keriting, ya, tak pakai baju terkadang wanitanya. Masuklah wanita-wanita apalagi yang pelacur, mereka sangat tergoda. Cara itu mereka mencari berbisnis kayu gaharu. Tapi dampaknya pertama hutan di Irian Jaya itu punah, yang kedua terjadi penyakit AIDS. Orang yang tak mungkin suku pedalaman tahu tertular penyakit AIDS. Karena namanya wanita tunasusila itu kan tidak bisa kita tahu dia bawa penyakit tidak. Nah, di Tempo itu saya baca asal mulanya penyakit AIDS itu di Irian Jaya itu karena pencari kayu ke arah gaharu itu. Jadi mereka cari gaharu sama kulit buaya. Kulit buaya itu kan mahal per meter juga kan. Nah orang Irian itu dia kalau nampak buaya bukan dia lari, dia selamnya, dia tangkapnya hidup-hidup di kulitnya. Cuma mereka tidak tahu harganya, jadi dibarter lah gitu. Barter itu ditukar gitu. Nah digunakanlah wanita tunasusila oleh para pedagang-pedagang yang jahat ini. Nah mereka dengan transaksi seperti itu mereka dapat, walaupun dengan dibeli dengan harga yang murah, karena mereka tidak tahu. Sekarang yang udah pendidikan udah maju, yang tahu. Pedalaman kan nggak tahu. Anda bisa lihat di kontennya, misalnya dia bawa ikan di barter tuh, ada ikan dia bilang, bapak ada ikan, nanti barter dengan Indomie sebungkus. Bukan di kilo berapa ikan, enggak. Dia perlu apa? Saya perlu Indomie. Karena kalau tentara tuh dia kasihan, dia kasihlah lebih gitu. Mereka nggak tahu duit gitu. Nah itulah yang kita bicarakan dalam karya sastra itu tentang ekologi tadi, teori ekologi tadi. Jadi membicarakan tentang kehidupan masyarakat. Termasuk yang sekarang sebetulnya sudah diingatkan di sastra. Sekarang ini kan lagi trennya lagi masalah sampai nasional, namanya pinjol, pinjaman online. Sebetulnya dalam situ Nurbaya itu sudah dijelaskan. Memang tidak pinjol, karena itu tidak ada yang online. Ya, yang namanya ada makelar. Datuk Maringgi itu kan gunanya dia punya duit, dia pinjamkan ke orang, tentu dengan bunga. Ya. Dan di masyarakat itu banyak sebetulnya sekarang saja sudah melalui online. Tegulak-tegulak itu yang dia berikan utang gitu. Kadang dengan ada dalih koperasi lah misalnya. Dalihnya koperasi atau dalih arisannya. Tapi arisan itu ya kita aja main. Gitu. Jadi kita mau main berapa? Mau main 1 hari 1.000. Kita mau dapat duluan, oke, setelah itu kita tinggal bayar aja. Tapi kita dapat itu kalau misalnya kategorinya 10 orang, 1.000 1 juta. Kita nggak terima 1 juta. Dipotongnya, kita terima 900, satu kita bayar tiap hari. Kedoknya aja itu koperasi, kedoknya aja itu arisan. Nah sebetulnya sudah dibicarakan dalam karya sastra. Nah itu tadi yang saya katakan pada Anda, apa yang dikatakan dalam teori ekologi sastra ini membicarakan tentang lingkungan, ya, membicarakan tentang lingkungan. Jadi kalau Anda membaca nanti dalam karya sastra tentang lingkungan itu, nah nanti Anda bisa lihat nanti dalam kenyataannya. Contoh lagi, Hayati ketika dia pulang, ya, dia pulang itu kan tenggelamnya di Selat Sunda. Selat Sunda. Nah Selat Sunda itu kan penyeberangan. Kalau kita mau naik ferry, ada mau ke Jakarta, pernah ke Jakarta dari Lampung itu kita ke Merak Bakauni itu ada ferry. Ya, ferry itu dia membuat beberapa beberapa mobil sambil penumpang. Jadi ferry tempat nanti pas mendarat truk, bus itu masuk. Nah ada kalanya
itu ombak besar, ada kalanya kapasitasnya berlebih gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari sekarang masih ada penyeberangan itu. Dan Hayati itu di penyeberangan itu dia tenggelam. Kalau menurut cerita ya, walaupun itu fiktif, tapi kenapa dianggap itu sepertinya ada? Karena memang ada namanya kapal Paderwitz, kapal Belanda yang tenggelam, yang bangkainya sampai sekarang nggak ketemu. Ada beberapa bulan yang lalu dikatakan orang kemungkinan itu kapal yang ditemukan orang kapal Paderwitz gitu. Tapi belum dipastikan. Sama juga kalau kita nonton film Titanic, ya, yang namanya gumpalan es itu daerah kutub yang yang tenggelamkan Titanic itu sampai sekarang masih ada. Esnya itu masih ada daerah kutub, ya. Jadi ada kapal-kapal tertentu yang bisa membelah es. Nah, kalau seandainya di kutub itu misalnya sekarang Anda lihat gunung es, tiba-tiba dia mencair, ya jadi lautan. Jadi lautan dia. Runtuh, padahal dia sepertinya gunung. Padahal itu es, ya. Padahal itu es. Nah, itu yang dikatakan yang sekali lagi yang dikaji dalam teori sastra. Lalu Anda katakan, Pak, kok selama tadi Bapak contoh tentang fiksi saja. Dalam puisi juga ada. Anda baca puisi Khairil Anwar, Senja di Pelabuhan Kecil. Itu kan bicara tentang lingkungan. Tentang kondisi pelabuhan. Nah, itu kajiannya. Jadi kajiannya ini mengarah ke yang namanya alam. Alam itu laut udara, termasuk budaya. Karena kehidupan kita, tokoh, tak terlepas dari itu. Ya. Dan sekali lagi saya katakan, sastra itu terkadang dia menggambarkan tradisi masyarakat pada waktu itu. Tapi waktu sekarang mungkin hilang. Ya. Contoh berapa banyak tradisi kita yang hilang gara-gara sawit. Ya, orang enggak tahu, kalau orang kampung tahu tuh. Ada kayu pasak bumi. Tahu? Nah, dia kayak wortel besar di pangkal, mengerucut. Itu untuk obat orang susah melahirkan. Biasanya kalau kita ke Duri, daerah Sakai sana, dulunya tahun 80-an, 70-an orang Sakai jual di pinggir jalan. Sekarang mereka minta duit, ya, tapi tidak banyak ya. Biasanya itu. Sekarang sulit. Kenapa? Ya lahan itu udah jadi sawit. Termasuk saya kata tadi, orang Sakai itu dia pandai namanya menjerat ayam hutan. Ayam hutan itu sekali dijerat, bukan 1 ekor 2 ekor, dia ada namanya pemikat. Ya, ayam hutan juga yang sudah dipeliharanya, dan dia ayam jago biasanya, dan dia pandai kukunya bagus, suaranya bagus, itu diikat di tengah-tengah. Kalau ayam itu udah mulai berbunyi, dikelilingkan dengan jerat. Nah, ayam-ayam dari hutan itu berterbangan mengejar itu. Dipikat namanya, mikat burung juga. Sekarang tidak ada lagi tradisi itu. Karena mencari ayam hutan sulit. Ya, karena udah daerah baru, kebun sawit. Nah, itu yang saya katakan tradisi itu. Belum lagi tradisi yang lain. Orang mencari rotan susah. Mencari dalam tradisi Melayu, Dawati besar, ada 8 sumber kehidupan Melayu. Namanya tapak 8. Nanti ada belajar di Pak El. Ya, sebentar besok mungkin belajar. Namanya tradisi Melayu itu tapak 8. Orang Melayu itu 8 sumber kehidupannya. Ya. Nah, dulu zamannya Pak Soeharto, presiden kita, itu disangka orang itu merusak hutan, padahal tidak. Ya, memang masyarakat kita itu dia peladang berpindah-pindah. Sekarang udah payah kita cari. Ladang berpindah-pindah itu begini, dia mau buka ladang nih, memang kehidupannya bertani.
dia cari hutan yang di pinggir sungai atau air, sumber air. Lalu dia tebang hutan belantara itu ditebangnya. Paling banyak mampu dia 2 hektar ditebang. Lalu kayunya dibuatnya pondok, dibuatnya papan, ke pondok dia mondok. Lalu sisa-sisanya dibuatnya pagar, dibuatnya kayu api, dibuatnya kandang ayam, kandang. Nah, disitulah mereka berhidup. Mereka di sana memasang jerat ikan, masang luka atau jaring untuk kebutuhannya. Ya, lalu mereka menugal tanah karena tanah baru itu kan subur. Setelah mereka bakar, tanam padi, namanya padi ladang. Kalau orang ladang tahu itu. Padi ladang itu beda dengan padi sawah. Padi ladang itu 2 meteran, mau satu tinggi, dituai, bukan disabit. Kalau padi yang kalau dilihat di Bangkinang di mana itu padi sawah, itu rendah, dituai, disabit. Kalau ini dituai. Dan itu padinya tahan lama. Bisa disimpan padi itu sampai panen berikutnya. Biasanya panen mereka itu 6 bulan. Nah, kalau dihitung-hitung oleh peneliti budaya, ada 8 sumber pencaharian itu. Jadi dia berternak, mereka berburu tadi termasuk yang menjarat tadi, ya. Mereka bertani, dan terakhir mereka juga meramu. Meramu itu artinya membuat jamu, membuat obat-obat, itu meramu. Tapi setelah hutan tidak ada, berapa banyak kehidupan masyarakat itu tidak ada lagi. Padahal dengan konsep tapak 8 itu masyarakat kita dia mapan, dia kuat dengan apa? Ada lihat dari rumah kampung, rumah baru, bukan rumah baru ya, rumah lama. Rumah yang biasanya rumah lama itu rumah panggung. Ada lihat berapa luas tanahnya, di pekarangan itu pasti ada pokok kelapa, beberapa batang, pokok nangka, ya. Nanti pagarnya itu misalnya pucuk katu, dijadikan untuk sayur, ada tebu gitu. Nah, itu tadi mereka tuh konsepnya mereka begitu. Mereka mau masak gulai, ambil kelapa, sisanya mereka jual. Nah, bisa tuh beli yang lain, beli cabai, beli apa tuh jual kelapa. Biasanya mereka tidak turunkan satu-satu kelapa, sampai kalau 5 kelapa mungkin sampai 5 tandan. Itu caranya, konsepnya masyarakat tradisional, masyarakat kampung. Tapi sekarang karena ekosistem tadi yang ekologi tadi berubah, ekosistem tadi berubah, kan sulit. Anda sekarang yang punya kebun kan, kalau yang orang tuanya punya kebun, Anda harus tahu hari ini harga sawit 3.000, besok bisa jadi 200. Nggak tentu. Kenapa? Karena dikuasai oleh corporate, perusahaan. Perusahaan kan nggak mau rugi. Anda bayangkan orang kerja sawit di sini dengan di Malaysia kok berbeda. Malah kerja kebun sawit juga.